Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Let us bow our heads and pray. Bapa di surga, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Our Father in heaven, our hearts are filled with gratitude to you Karena kasih-Mu yang begitu ajaib. because of your wondrous love for us, Karena kasih-Mu yang melampaui segala akal. because your love which overcomes all things. Anak Allah yang tunggal, yang kudus, dan yang dikasihi secara sepenuhnya oleh Bapa. Your one and only beloved and holy Son Harus mati di atas kayu salib menanggung segala murka Allah kepada manusia berdosa. had to die on the cross, bearing the wrath of God for sinful men. Dan seluruhnya dilakukan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. And all this because of your immense love for us, Supaya kami yang percaya di dalam Kristus so that we who believe in Jesus Christ tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. may not perish but gain eternal life. Dan bukan hanya Kau menjanjikan akan hidup yang kekal nanti ketika kami selesai di dalam dunia ini, And not only have you promised an eternal life after this one, tetapi hidup yang kekal itu sudah dimulai ketika kami percaya kepada Kristus. but we know that eternal life began on the day that we placed our trust in Christ. Kau memberikan hidup yang baru, Kau memberikan akan menjadikan kami manusia yang baru. You have given us a new life and you have made us new creations. Sehingga kami di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, Kau menyertai, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. So that in the midst of this world of sin, you guide and you are with us and you will never leave us. Pimpin kami ketika kami hari ini merenungkan akan kasih-Mu yang begitu besar itu. Lead us as we contemplate today your great love for us. Biarlah pimpin kami bukan hanya mengerti dengan pikiran kami, Lead us not only to understand intellectually, tapi biarlah kebenaran itu menggerakkan hati kami yang paling dalam, but may that truth move our deepest hearts, sehingga kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. so that we may love you with all our hearts and all our souls and all our strength. Dan kami juga boleh mengasihi orang-orang sekitar kami seperti Engkau telah mengasihi kami. So that we may love the people around us just as you have loved us. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. May you bless and lead each one of us, Lord. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Silakan duduk saudara sekalian. Please be seated. Hari ini kita akan membaca 3 bagian firman Tuhan. Today we will read from 3 parts of the Bible. Saya akan hanya membaca dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang bahasa Inggrisnya akan dimunculkan di layar. This will only be read in Indonesian from the pulpit. You can refer to the English text on screen. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang pertama, Firstly, from Romans 1, ayat 18, lalu 21 sampai 23. verse 18, and then 21 to 23. Saya akan bacakan bagi saudara yang berbahasa Inggris, silakan mengikuti di layar yang ada di depan. Please follow along visually. Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu lompat ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang menjalar. Lompat ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Yang kedua adalah dari Yesaya pasal yang ke-53. The second is from Isaiah 53.
Saya akan membaca beberapa ayat mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. I will read to you a few verses from verse 2 to 6. Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan ayat yang ke-10. Ayat yang Verse 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bagian yang terakhir kita membaca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. The last section I'd like to read is 2 Corinthians 5 verse 21. Sejak kita membaca bersama-sama ayat ini, Let us read this together. 2 Corinthians 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Saudara sekalian, seorang pendeta memulai satu kali diundang untuk berkhotbah di dalam penjara. Once upon a time there was a reverend who was invited to preach inside of a prison. Dan dia berkhotbah di dalam konteks seperti kita Jumat Agung Paskah. And he was preaching in the context like ours, Good Friday and Easter. Dan di penjara itu, di hallnya penuh dengan para pria yang besar-besar badannya. And that prison hall was filled with very strong, burly men. Dan bertato dan mukanya semua mengerikan. They had tattoos and very stern expressions. Dan di antara mereka banyak sekali adalah para pria yang tidak memiliki ayah. And very many among them were men who had not had fathers in their lives. Ayah mereka meninggalkan mereka waktu mereka kecil, bahkan waktu mereka ada dalam kandungan ibunya. Their fathers left them when they were still young or when they were still in the womb. Dan sebagian lagi juga tidak sedikit di antara mereka yang di-abuse oleh ayahnya pada waktu mereka kecil. And many others during their youth had been abused by their fathers. Dan si pendeta ini memulai khotbahnya dengan satu pertanyaan. And this reverend began his preaching with one question. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada engkau. Brothers, I'd like to ask you one question. Siapakah sesungguhnya yang membunuh Yesus Kristus? Who actually killed Jesus? Maka ada yang langsung mengangkat tangannya, beberapa angkat tangannya. And then immediately a few people in the audience raised their hand. Pontius Pilatus yang membunuh. Pontius Pilate killed him. Ada yang mengatakan Yudas yang membunuh Someone Yesus. said Judas killed him. Ada yang mengatakan imam-imam kepala. Or the chief priests Ada yang killed mengatakan him. Herodes yang membunuh. Or Herod killed him. Dan si pendeta ini mengatakan semua orang itu memang ada andil di dalam menangkap dan membunuh Yesus Kristus. And the reverend said, it is true that these people had a hand in the death of Jesus. Tetapi ultimately saya mau katakan kepada saudara But ultimately, I'd like for you to know bahwa yang membunuh Yesus Kristus adalah Bapanya sendiri. that God the Father killed Jesus. Maka ruangan itu menjadi sunyi, senyap. Immediately the room fell silent. Dan semua ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta itu selanjutnya. And everyone was very curious about what the preacher would say next. Saudara sekalian, ini jawaban yang penting bahwa Yesus Kristus memang ultimately mati karena kehendak Bapanya. Brothers and sisters, this is a very important answer. Jesus died because of the will of his own Father. Dan inilah juga yang direpresentasikan oleh tema kita pada hari ini. And this is what is represented by our theme today. In my place condemned he stood. In my place condemned he stood. Ini merupakan
sebenarnya kebenaran sentral daripada arti kematian Yesus Kristus. This is actually a central theme in the meaning of the death of Jesus. Di dalam teologi biasanya disebut sebagai doktrin akan penal substitutionary atonement. In theology, we refer to this as the doctrine of penal substitutionary atonement. Yaitu yang berarti penebusan Kristus yang mati menggantikan orang berdosa. This means that Jesus redeemed, died in the place of sinners. Bahwa Kristus menderita dan mati menanggung hukuman dan murka Allah terhadap orang berdosa. That Jesus suffered because he was bearing the wrath and punishment of God against sinners. Dan dia melakukan itu supaya kita yang ada di dalam Kristus, yang percaya di dalam Kristus tidak binasa. And he did that so that we who put our faith in Jesus Christ will not perish, Melainkan kita beroleh hidup yang kekal. but instead gain eternal life. Seperti 2 Korintus 5 ayat 21 tadi kita membaca. Just like that verse in 2 Corinthians that we read. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita boleh dibenarkan oleh Allah. He who knew no sin was made to be sin so that we may be made righteous before the Lord. Saudara sekalian, ini adalah satu kebenaran yang saya percaya banyak di antara kita di sini quite familiar dan memegang dan percaya akan kebenaran ini. Brothers and sisters, I'm fairly sure this is something that most of us here know and believe. Namun akhir-akhir ini sebenarnya sudah cukup lama, tetapi akhir-akhir ini lebih banyak kritikan yang muncul, bahkan tidak sedikit yang menolak akan kebenaran ini. But particularly recently, there have been criticisms and opposition against this concept. Salah satu saya mengambil contoh seorang bishop episkopal yang bernama John Shelby Spong. For example, Episcopal Bishop John Shelby Spong. Dia mengatakan, I will choose to loathe rather than to worship a deity who required the sacrifice of his son. Aku lebih memilih untuk menghina, mengejek daripada menyembah seorang Tuhan yang menginginkan kematian daripada anaknya sendiri. I would choose to loathe rather than worship a deity who required the sacrifice of his son. Saudara sekalian, saya akan kemudian menyebutkan beberapa keberatan daripada orang-orang yang menolak akan doktrin ini. And I will cover for you some of the criticisms of people who do not agree with this doctrine. Bukan untuk membangun strawman terus kemudian menghancurkannya. This is not an effort to build up a strongman that we ourselves can defeat. Lalu kemudian ini adalah usaha untuk saya memakai ini menjadi konteks kita untuk mengerti dengan tepat dan menyadari betapa dalam dan agungnya akan kebenaran arti kematian Kristus. But I genuinely want to use it so that you understand the context of why this doctrine is so deep and important. Beberapa kritikan misalnya orang-orang yang menolak tentang doktrin kematian Kristus yang menggantikan kita ini. There are a few criticisms from people who do not agree that Jesus died in our place. Yang pertama adalah mereka akan mengatakan bahwa bukankah pengertian ini adalah mirip dengan agama yang kuno dari dulu. A common thing they will say is this seems very similar to old religions and deities. Yaitu dewa-dewa mereka yang menuntut diberikan sesaji, diberikan korban supaya dewa yang marah dan murka kepada dunia ini boleh ditenangkan. Gods and goddesses who would demand blood sacrifice to relent from the calamity they would bring on the world. Kalau kita sering menyanyikan satu lagu In Christ Alone. We often sing this song, In Christ Alone. Dan ada satu kalimat di situ adalah kematian Kristus so that the wrath of God is satisfied. And there's a sentence in that song, the death of Christ so that the wrath of God is satisfied. Supaya murka Allah itu dipuaskan. So that the wrath of God is satisfied. Saudara sekalian, ada orang yang sangat tidak suka dengan kalimat itu. There are people who are very unhappy with this terminology. Bukankah ini pikiran tentang agama dewa-dewa di dalam zaman kuno? Isn't this about gods and goddesses from ancient times? Yang murka kepada manusia yang berdosa, lalu harus ada persembahan, ada korban yang diberikan kepada dia, bahkan mungkin manusia, anak mereka yang dikorbankan supaya dewa itu tidak lagi marah. Violent, wrathful gods who demand not only blood but human blood sacrifices, people's own children in order to relent. Saudara sekalian, keberatan yang kedua adalah bagaimana kematian Kristus itu boleh dikatakan suatu keadilan. The second criticism is how does the death of Christ satisfy justice? Allah yang menghukum anaknya yang tidak bersalah mengganti manusia yang bersalah. How does a just God the Father
punish his innocent son on behalf of sinners. Meskipun anak itu rela untuk dibunuh, rela untuk mati, tetapi bagaimana itu bisa adil? Even if God the Son was willing to die for us, how can that be just? Bukankah keadilan di dalam dunia ini tidak mungkin akan membiarkan itu terjadi? There is no courtroom in the world who would permit that. Kalau orang yang tidak bersalah, kemudian meskipun dia rela, kemudian menggantikan orang yang seharusnya dihukum mati dan dia mati, menggantikan orang itu, bukankah itu tidak boleh terjadi? There is no justice system that would allow a willing, innocent volunteer to die in the place of a criminal. Bukankah orang yang bersalah itu dia harus menerima hukuman dan menanggung hukuman itu? That criminal must himself bear the punishment. Tidak boleh orang yang tidak bersalah menggantikan dia meskipun dia rela untuk menggantikannya. An innocent volunteer cannot, no matter how much he wants to, replace the place of the Negara criminal. yang adil, hukum yang adil, hakim yang adil tidak boleh membiarkan itu terjadi. A just nation, a just law, and a fair judge would never permit that to happen. Nah, saudara yang tidak pernah pikir gini mungkin mulai pikir, iya benar juga ya. And maybe those of you who have not thought about this are now starting to think, that's true. Ini argumentasi yang memang saya ajak saudara pikir, memang ada hal-hal yang perlu kita mengerti betul akan apa yang dinyatakan dan dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. That's why we have to understand these counter arguments to understand the will of God. Keberatan yang ketiga adalah The third criticism. Adalah kematian Kristus yang menggantikan kita itu dengan menanggung murka dan hukuman Allah, itu berarti terjadi konflik di dalam pribadi Allah Tritunggal. Christ dying in our place suggests that there is a conflict within the Trinity. Bukankah Allah Tritunggal itu adalah Allah yang saling mengasihi dari kekekalan sampai kekekalan? Don't we believe that the Trinity is always in alignment from eternity to eternity? Tiga pribadi yang mereka ada satu Allah, tapi tiga pribadi yang saling mengasihi, seluruh pikiran, hatinya, tujuannya, seluruhnya adalah satu dan tidak mungkin dipisahkan. The three persons in one God all have the same heart, the same mind, the same motivations, and they will never differ from one another. Bagaimana mungkin Bapa yang sangat mengasihi anaknya itu boleh menyatakan murkanya yang begitu besar kepada anaknya yang tunggal itu? How can that eternal, ever-loving Father express such wrath against his only beloved Son? Bukankah ini terjadi konflik di dalam Allah Tritunggal sendiri? Doesn't that cause a conflict within the Trinity itself? Saudara sekalian, kita tidak akan bahas dengan detail akan kalimat-kalimat, persoalan-persoalan di dalam tiga keberatan ini. We are not here to cover every single aspect of these three criticisms. Tapi saya akan memakai ini menjadi starting point untuk kita masuk ke dalam ajaran Alkitab tentang kematian Kristus yang menanggung murka hukuman Allah demi menggantikan kita. But it is against this background that I want to invite you to think about the death of Christ in our place. Saudara sekalian, salah satu akar masalah daripada keberatan-keberatan ini adalah one of the deepest roots behind these criticisms is this one thing. Bahwa banyak orang ini tidak suka dengan apa yang disebut sebagai murka Allah atau Allah yang murka. That the vast majority of people do not like the wrath of God or the idea of a wrathful God. Ini tarik kembali kepada ratusan tahun yang lalu dari munculnya liberal theology. And we can actually draw this back to hundreds of years ago from the rise of liberal theology. Richard Niebuhr mengatakan liberal theology memberitakan berita seperti ini. Richard Niebuhr has this to say about liberal theology. Mereka memberitakan a God without wrath brought man without sin into a kingdom without judgment through the ministration of a Christ without a cross. Tuhan yang tanpa murka yang membawa manusia yang tanpa dosa ke dalam kerajaan yang tidak memiliki penghakiman melalui pelayanan Kristus yang tidak pernah disalib. Saudara sekalian, padahal Alkitab sebenarnya sangat jelas menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang murka terhadap dosa dan manusia berdosa. But in fact, the Bible is very clear that the Lord has wrath against sin and sinners. Ratusan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya begitu banyak menjelaskan akan hal itu. There are hundreds of verses in the Old Testament alone speaking about this topic. Saya hanya mengutip satu saja yang disimpulkan oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru bahkan. And I'd actually like to read to you how Paul concluded all of this in one verse in Romans. Yang tadi kita baca Roma 1 ayat 18 mengatakan
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Verse 18 says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth." Saudara sekalian, kalau mereka tidak suka akan Allah yang murka terhadap dosa, maka mereka sebenarnya menolak akan memang apa yang Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. So in effect, people who do not like a wrathful God are denying the truth of the God of the Bible. Dan kalau kita pikir lebih lanjut, ketidaksukaan mereka akan murka Allah berakar pada sikap yang meremehkan atau menganggap enteng dosa. And if we probe further, the reason they do not like a wrathful God is they think too lightly of sin. Mungkin mereka sadar dan mengatakan bahwa saya tentu, kami tentu adalah orang yang tidak sempurna. Of course, there is an awareness that nobody is perfect. Tapi siapa yang sempurna sebenarnya? But of course, between all of us, no one is perfect. Tetapi meskipun kami tidak sempurna, kita manusia adalah kebanyakan orang itu tidak jahat-jahat amat. But even though none of us are perfect, the vast majority of us are pretty good people. Apalagi kemudian pasti orang-orang demikian membandingkan dengan orang-orang ekstrim yang melakukan kejahatan. And of course then we compare ourselves, or they compare themselves to people who are vastly more sinful in their view. Maka mereka akan bertanya, kalau kami orang yang ya meskipun tidak sempurna, memang ada kesalahan, ada dosa, tetapi kita bukan orang-orang yang begitu jahat, mengapa Allah harus murka kepada kita? So I'm not a very bad person, even though I'm not perfect. Why does God have to be so wrathful against me? Dan apalagi mereka tidak mengerti mengapa Kristus harus mati menggantikan saya. And in that regard, they don't understand, why does Christ have to die in my place? Bukankah kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan, Tuhan bisa saja mengampuni saya tanpa Kristus harus mati menggantikan saya? Surely there is a way without the death of Christ for God to forgive my mistakes. Saudara sekalian, cara pikir yang meremehkan dan menganggap enteng dosa itu menjadi salah satu akar yang bermasalah orang menolak akan kematian Kristus yang menggantikan kita. This common attitude of taking sin lightly is behind that unhappiness with this doctrine. Padahal firman Tuhan sangat jelas dari mulai pertama bahkan kejadian pasal yang kedua, Tuhan sudah menyatakan betapa seriusnya dosa. But the Bible, from its very beginning, even from Genesis, is very clear about how serious sin is. Tuhan langsung mengatakan, kalau engkau melanggar perintahku, jangan makan dari buah pengetahuan baik dan jahat ini, pastilah engkau mati. God said, "Of the fruit that I told you not to eat, on the day that you eat of it, you shall surely die." Saudara sekalian, dan Alkitab terus menggambarkan kejahatan dan dosa daripada manusia. And over the Bible tells us about the evil of mankind. Jonathan Edwards menjelaskan kepada kita keseriusan kesalahan manusia atau dosa manusia itu tergantung kepada siapa dia bersalah. Jonathan Edwards helps us to understand that the gravity of the sin is based on whom we sin against. Ketika kita bersalah kepada guru kita, when we sin against our teacher, maka itu tidak separah atau seberat kita bersalah kepada orang tua kita. That is not as grave an error as sinning against our parent. Tetapi kalau kita bersalah kepada presiden atau raja di negara kita, but if we were to err against the president or the king of our country, maka itu bisa mendapat konsekuensi yang jauh lebih berat daripada kita bersalah kepada orang tua kita. Then the consequences are far more dire than erring against our parent. Tetapi kalau engkau bersalah kepada Tuhan, but if you sin against God himself, maka tidak ada yang bisa mengukur berapa besarnya kesalahanmu. Then there is no measure for how grave your sin is. Karena itu Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. For the Bible tells us the wages of sin are death. Sudah yang paling puncak, harganya, konsekuensinya, akibatnya yang paling puncak. The peak price and consequence, yaitu mati, is death. Saudara sekalian, Alkitab juga tentu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih. Of course, the Bible also tells us that God is good and full of love. Tapi jangan lupa bahwa Dia adalah juga Tuhan yang suci dan
dan bahwa dosa itu melawan seluruh akan keberadaan Allah. But we also must never forget that God is holy and sin goes against his very essence. Matanya terlalu suci untuk melihat segala kejahatan manusia. His eyes are far too holy to look upon the sin of man. Dan ada hal yang menarik ketika Alkitab memerintahkan kepada kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. And there is something interesting in when the Bible tells us not to respond to evil with evil. Alasannya adalah salah satu alasan yang paling penting daripada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. The reason for why we should not take vengeance adalah karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. is because vengeance is the Lord's. Bukan karena tentu kita di satu pengertian yang lain kita perlu membalas kejahatan dengan kebaikan karena kita yang jahat, Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. And of course, on the other hand, we respond to evil with good because God was good to us when we were evil. Tetapi ultimately Tuhan memerintahkan kita misalnya dalam Ibrani pasal 10 jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. But in Hebrews 10, for example, God tells us, do not repay evil with evil. Karena pembalasan adalah hakku. For vengeance is the Lord's. Dan aku pasti akan melakukannya. And I will repay. Saudara sekalian, maka Alkitab kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita adalah memang Tuhan yang baik, penuh kasih, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang suci dan Dia Tuhan yang murka terhadap dosa. That is why we have to remember God is good, full of love, but He is also holy and full of wrath against sin. Tetapi murkanya tentu murka dan kemarahan Allah terhadap dosa adalah bukan seperti manusia yang marah murka terhadap sesamanya. But the wrath of God is not the same, or it cannot be compared against the wrath of man. Karena manusia ketika marah dan murka seringkali karena egonya, karena dia tersinggung, karena dia merasa dirugikan. Because oftentimes when we are angered, it is because of our ego, or because we feel that something has been taken from us. Tetapi kesucian dan kemarahan Allah adalah kemarahan yang suci. But the wrath of God is a holy wrath. Kemarahan Allah adalah murka Allah adalah murka yang benar. The wrath of God is a fair, just, good wrath. Bukan kemarahan yang tidak terkontrol seperti saudara dan saya seringkali alami. It is a righteous wrath, and it is not uncontrolled like yours or mine. Saudara sekalian, ini hal yang pertama yang kita perlu mengerti bahwa Alkitab dengan tegas menyatakan Dia adalah Allah yang murka dan dosa itu sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. This is the first thing we need to understand, that God is a wrathful God and we must take it seriously. Saya rasa lagu yang tadi kita nyanyikan itu mengajarkan kepada kita. I think the song that we sang earlier has truly taught us that. Ya, waktu stricken, smitten, and afflicted, see him dying on the tree. This the Christ by man rejected. Yes, my soul, this he. This the long expected prophet, David's son and David's Lord. By his son, God now has spoken. This the true and faithful word. Maka khususnya di dalam ayat yang ketiga mengatakan demikian. Particularly in verse 3 it says this. Ye who think of sin but lightly, kamu yang menganggap dosa itu begitu ringan, nor suppose the evil great, tidak menganggap kejahatan itu begitu besar. Here may view its nature rightly, here its guilt may estimate. Melihat kematian Kristus, maka kita mengerti bahwa dosa itu sangat-sangat serius. When we look upon Christ on the cross, then we will see the gravity of sin. Kita masuk ke dalam keberatan yang kedua. Let us enter into the second criticism. Tadi mengatakan bahwa kematian Kristus itu bukankah mirip atau kalau Allah itu murka terhadap manusia berdosa dan harus diredakan murkanya dengan korban Kristus, bukankah itu mirip dengan agama-agama kuno? We said earlier, if God's wrath has to be alleviated with a blood sacrifice, isn't that similar or the same as gods and goddesses of old times? Saudara sekalian, korban Kristus, kematian Kristus sebagai korban itu berbeda di dalam dua hal yang
mendasar dengan agama-agama kuno. And yet there are two foundational differences and distinctions within the death of Christ that makes it distinct from those gods and goddesses and their blood sacrifice. Kalau di dalam agama-agama kuno mereka manusia memberi persembahan, memberikan apapun yang mereka miliki, bahkan memberikan anak mereka supaya Allah tidak murka, supaya Allah memberikan hujan, supaya Allah tidak memberikan api dan memberikan kekeringan kepada mereka. In the service of pagan gods and goddesses, men would sacrifice the fruits of their labor or even their children in order to prevent volcanoes from erupting or calamity from falling on their village. Tetapi di dalam kematian Kristus bukan manusia yang memberikan persembahan atau korban itu kepada Allah. But in the death of Christ, it is not man making a sacrifice to God. Tetapi Tuhan sendiri yang mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita. But God himself has sent his son into the world to die for us. Hal ini membawa kita kepada perbedaan kedua yang lebih fundamental. And that brings us to the second fundamental difference. Yaitu korban Kristus itu bukan untuk mendapatkan kasih Allah bagi kita. And the second is that the sacrifice of Christ is not our effort to gain favor or love from God. Tetapi kematian Kristus adalah ekspresi daripada kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Instead, it is an expression of God's love for sinful man. Sekali lagi, kematian Kristus bukan supaya kita mendapat kasih Allah. Once again, the sacrifice of Christ is not for us to gain God's favor. Tetapi kematian Kristus adalah ekspresi kasih daripada Allah supaya manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. But it is an expression of God's love so that we may not perish. Jadi ini adalah dua hal yang sama sekali tidak ada di dalam pikiran akan agama apapun di dalam dunia ini. And these are concepts that don't exist in other religions in the world. Allah yang mengasihi manusia berdosa, dia mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus berarti dia juga tahu anak yang tunggal itu harus mati di atas kayu salib bagi menanggung dosa manusia. That we have a God who so loved the world that he sent his son into the world knowing full well that he would die for us. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So that all of us who put our faith in him will not perish but have eternal life. Saudara sekalian, keberatan yang ketiga tentang konflik di dalam pribadi Allah Tritunggal. There's the third criticism about conflict within the persons of the Trinity. Khususnya di dalam Taman Getsemani. Particularly when we think of the Garden of Gethsemane. Dan ketika itu Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. In the garden, Jesus prayed, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Nevertheless, not as I will, but as you will. Bukankah ini berarti terjadi konflik di dalam pribadi Allah Tritunggal yang saling mengasihi dengan kasih yang kekal? Isn't this an expression of conflict between the desires of the persons of the triune God? Dan juga di atas kayu salib ketika anak yang tunggal itu harus berseru, my God, why hast thou forsaken me?" And think also how the Son of God on the cross had to cry out, my God, why have you forsaken me?" Saudara sekalian, betul sekali bahwa seluruh hati Bapa itu ada di dalam anak. It is true that the heart of the Father is also the heart of the Son. Tidak ada apapun yang dilakukan anak yang tidak dilakukan oleh Bapa. There is nothing that the Son endeavors to that the Father does not equally endeavor to. Mereka dipersatukan di dalam kasih yang kekal. They are united in an eternal love. Maka sesungguhnya betul sekali tidak mungkin pernah terjadi konflik di dalam diri tiga pribadi Allah Tritunggal. And so it is true that there can never be a conflict between the will of the three persons of the triune God. Maka kita perlu mengerti di sini bahwa kematian Kristus bukanlah bertentangan dengan kehendak Dia sendiri. And here we have to understand that the death of Christ was not against his own will. Memang ini adalah kasih Allah yang besar, kasih Bapa yang besar mengutus anaknya yang tunggal. This is the love of God which is so great so that he sent his son into the world. Tetapi anak yang tunggal itu juga dengan rela, dengan sehati dengan Bapa, memang dia harus turun untuk menebus manusia yang berdosa. But the Son of God also had the same heart and he knew he had to come into the world to save sinners. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku daripadaku. In John, Jesus says, "No one takes my life from me." Kalau aku tidak memberikannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadaku. Unless I lay it down of my own accord.
Dan aku yang memberikannya, maka aku berhak menerimanya kembali. I have the authority to lay it down and to take it back up again. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang juga dia dengan rela menanggung akan murka Allah terhadap manusia berdosa. And so the death of Christ was a willing death and a willing bearing of God's wrath against sinful man. Tapi pertanyaannya kembali kepada bagaimana kita mengerti pergumulan Kristus di Taman Getsemani. And all of this comes back to one question. How then are we to understand the struggle of Christ in the Garden of Gethsemane? Ketika Tuhan Yesus bergumul dengan keringat bercucuran seperti darah dan berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." When he was trembling and sweating drops of blood as he was begging, "Let this cup pass from me." Saudara sekalian, kita masuk di sini ke dalam misteri Allah yang tidak mungkin sepenuhnya kita bisa mengerti. And we are entering now to a mystery that we may never fully comprehend. Dia Allah yang menenangkan, Tuhan Yesus yang menenangkan badai. The Christ who stilled the storm. Dan yang kemudian berkata kepada murid-muridnya yang ketakutan karena mungkin tenggelam karena badai. And he who said to his disciples who were so fearful they would drown in that storm, "Mengapa engkau begitu takut?" "Why are you so afraid?" Tetapi Kristus di Taman Getsemani, Matius mengatakan dia begitu takut dan dia mengatakan, "Aku begitu gemetar dan sedih dan hampir mau mati rasanya." And yet this Jesus was trembling in the garden and he said, "I am so fearful even unto death." Bagaimana sang damai sejahtera itu, How that Prince of Peace, dia sendiri harus mengalami kekacauan di dalam jiwanya. had to experience chaos inside of his own heart. Saudara sekalian, ini misteri yang kita memang tidak mungkin mengerti sepenuhnya. But this is a mystery we may never fully understand. Tetapi kita juga bisa mengetahui, menyadari bahwa ketika kita mengatakan Allah dan Bapa dan Anak adalah satu. But when we understand that God the Father and God the Son are one, Dan ketika Anak bergumul di Taman Getsemani, and when God the Son was struggling in the Garden of Gethsemane, maka kita boleh mengerti juga bahwa Allah Bapa juga turut bergumul dan menderita bersama-sama dengan Allah Anak. then we may also understand that God the Father was also struggling with his Son. Saudara sekalian, ini kita bisa mengerti di dalam pengalaman hidup kita sebagai orang tua. And we may understand this in our lives as parents. Kita sebagai orang tua kalau punya anak yang kecil yang sakit, As a parent, when you have a young child that has fallen sick, apalagi kemudian anak kita itu harus dioperasi misalnya, especially if the child then has to go on and get operated on, dan dia mengalami kesakitan yang berat sekali, and they experience great pain, dan hari lepas hari makin lemah, and day by day losing strength. dan orang tua, kita sebagai orang tua yang merawat anak-anak kita, And as a loving parent caring for the child, maka kita seringkali hati kita hancur. then our hearts would be crushed. Maka seringkali kita akan berkata sesungguhnya bahwa kenapa anak saya harus mengalami itu. And we will say in our hearts, why does my child have to go through this? Maka mungkin kita bisa berkata kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan, kalau boleh lebih baik saya saja yang mengalami itu. And we will say to everyone and to God, if only I could bear the burden. Karena anak ini begitu kecil, begitu tidak berdaya, tetapi dia mengalami begitu berat sakit penyakit yang dihadapi. My child is so small and he's going through so much. Maka dari situ kita bisa mengerti bahwa Allah Bapa juga turut bergumul bersama-sama dengan Allah Anak di Taman Getsemani. And from that we can understand that God the Father was struggling as well at Dan the ini Garden adalah of Gethsemane. satu-satunya peristiwa sepanjang sepanjang sejarah, sepanjang di dalam bahkan dalam kehidupan Kristus, di mana dia begitu penuh dengan ketakutan. And this is the only time in history, the only occasion in Christ's life when he was overwhelmed with so much fear. Kalau kita bisa mengerti sebagai orang tua, mengerti pergumulan dan akan mengerti bahkan kesakitan daripada anak-anak kita. If we as human parents can understand and sympathize with the pain of our child, Lebih lagi kasih Bapa kepada anaknya yang tunggal. how much more so the love of the Father for his only begotten Son. Maka ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, And so when Jesus was struggling in the Garden of Gethsemane, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Father, let this cup pass from me if it be possible. Maka meskipun tidak dikatakan Alkitab, kita bisa mengerti bahwa Bapa pun mengatakan, ya kalau mungkin aku juga tidak menginginkan kau
And even though the Bible doesn't tell us, we can probably hear God the Father saying, if only it were possible, Aku akan merebut cawan itu daripadamu. then I would seize the cup from you. Dan cawan ini adalah, kita harus mengerti, adalah cawan murka daripada Allah. And that is the cup of the wrath of God. Tapi di situ anak dan bapa sehati. Ini satu-satunya jalan untuk kita boleh menyelamatkan manusia yang berdosa. But even then, God the Son and God the Father were in unity, and this was the only way that we could be saved. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Murka Allah harus dinyatakan, dosa manusia harus dihukum, dihakimi. The wrath of God must be satisfied. The sin of man must be punished. Dan harus ditanggung oleh seorang manusia. And it must be borne by a man. Meskipun dia adalah Allah, tapi dia juga adalah seorang manusia. For even though he is God, he is also fully man. Karena itu dia berhak mewakili akan manusia di dalam dunia ini. Which is why Christ had the right to represent us. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh mengerti akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. And in this, I hope that we can understand how deep the love of God is for us. Oh, how He loves you and me. Oh, how he loves you and me. He gave His life. What more could He give? Dia sudah memberikan hidupnya, apa lagi yang harus diberikan? Oh, how He loves you. Betapa ia mencintai engkau. Oh, how He loves me. Betapa ia mencintai saya. Oh, how He loves you and me. Betapa ia mengasihi engkau dan saya. Poin terakhir kita renungkan bersama. One more point for us to contemplate together. Bagaimana ini bisa menyatakan keadilan? But for all of this talk of love, how does it express God's justice? Ini adalah satu keberatan yang serius yang sebenarnya Alkitab sendiri menyatakan. This is a heavy criticism that even the Bible itself acknowledges. Bagaimana bisa adil seorang yang tidak bersalah, tidak berdosa, sempurna, bahkan seluruh hidupnya, dia harus menanggung dosa daripada manusia berdosa. How can it be just for an innocent person who has been totally righteous all of his life to be condemned? Di dalam Alkitab Amsal 17 ayat 15 sendiri mengatakan, So we read in Proverbs 17 verse 15. membenarkan orang yang bersalah dan mempersalahkan orang benar, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous are both alike in abomination to the Lord. Saudara sekalian, di sisi lain Alkitab menegaskan kepada kita seperti di dalam Roma misalnya bahwa kematian Kristus itu justru untuk menegaskan atau menunjukkan keadilan Allah. And yet in another part of the Bible in Romans, it actually tells us that the death of Christ satisfies the justice of God. Saya misalnya membaca bagi saudara Roma 3 ayat 25 dan 26. I can read for you Romans 3 verse 25 to 26. Dua kali di dalam dua ayat ini ditegaskan kebenaran ini. It is expressed twice in these two verses. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat Allah untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Verse 25 and 26, Christ Jesus whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over former sins. Verse 26, it was to show his righteousness at the present time so that he may be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Bagaimana dua ayat ini seperti bertentangan? How can it be that these two verses seem to contradict? Di satu sisi Amsal mengatakan membenarkan orang yang salah dan mempersalahkan orang yang benar. Keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. To justify the wicked and to condemn the righteous are abominable to the Lord.
Dan tetapi itulah yang terjadi di dalam kematian Yesus Kristus. And yet that is exactly what has happened in the death of Christ. Tuhan menghukum, mempersalahkan orang yang benar. Yesus Kristus, dia yang tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. God condemned and punished he who knew no sin to be sin for us. Supaya kita yang di dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Kita yang berdosa, tapi yang percaya, beriman di dalam Kristus, boleh dibenarkan oleh Allah. So that we who are sinful, if we trust in him, if we are in him, we may be made righteous because of it. Bagaimana itu bisa terjadi dan keadilan Allah betul-betul ditegakkan justru secara puncaknya, ditegakkan di atas kayu salib bagi kita sekalian. How can this be so, even to the extent that the peak expression of God's righteousness is the death of Christ on the cross? Kuncinya adalah saudara sekalian kita mengerti akan satu kebenaran yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu mengerti akan doktrin union with Christ. And the key is a very important part of the gospel, which is the doctrine of union with Christ. Bahwa kita yang boleh dibenarkan oleh Allah adalah hanya kita yang dipersatukan dengan Kristus. That we may be saved, redeemed from our sin, only if we are united with Christ. Tidak semua orang di dalam dunia ini akan dibenarkan oleh Tuhan. It doesn't mean that the entire world will be automatically redeemed by Tidak God. semua orang akan diselamatkan oleh Kristus. Not all peoples will be saved through Christ. Hanya mereka yang beriman di dalam Kristus. Only those who put their faith in Jesus Christ, Dan sehingga dipersatukan dengan Kristus. so that they may be united with him. Dan disitulah kita mengerti Bapa menyatakan murkanya kepada Kristus karena Kristus dipersatukan dengan semua orang berdosa yang beriman di dalam Kristus. And in that sense, we can understand God pouring out his wrath upon Christ who is united with sinners. We are justified by faith in Christ. Kita boleh dibenarkan karena iman kita di dalam Kristus. We can be justified by faith in Christ because our faith is in Christ. Karena Kristus telah menanggung seluruh murka semua orang yang beriman di dalam Dia. Because he has borne the wrath of God against all those who are in him. Martin Luther mengatakan demikian. Luther says this, Martin Luther. Jesus Christ was the greatest sinner that ever lived. Tuhan Yesus adalah pendosa terbesar yang pernah hidup. Artinya adalah bahwa Allah memperlakukan Kristus seolah-olah Dia adalah orang yang paling berdosa. And this means that God treated Jesus as though he was the worst sinner that ever lived. Allah memperlakukan Kristus seolah-olah dia seorang pembunuh, seorang pemerkosa, seorang pembenci, seorang pendendam, penipu, pejina, penyembah berhala, dan semua dosa saudara dan saya ditimpakan God bagi treated Dia. Jesus as if he was a murderer or a rapist or a hater or a cheater or an adulterer or an idolater, and every single one of our sins was paid for in full in Christ. Mengapa itu bisa adil? Karena Kristus memang di atas kayu salib So how mewakili akan semua orang yang berdosa yang beriman di dalam Dia. So this is fully just because Christ on the cross bore the sins of all the people who trust and believe in him. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita boleh dibenarkan oleh Allah. He who knew no sin was made to be sin for us, so that in him we may be made righteous. Beberapa teolog menjelaskan ini dengan istilah representatif. A few theologians refer to this as representative. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia mewakili semua orang yang ada di dalam Dia. Meaning when Christ died on the cross, he represented all who trust in him. Dan 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan jika satu orang itu sudah mati untuk semua orang yang ada di dalam Dia, maka semua orang itu sudah mati bersama-sama dengan Dia. And in 2 Corinthians 5:15 it says, he died, one person died for all those who live, so that they may no longer live for themselves. They die within him too. Kita tahu konsep representatif seperti ambasador yang mewakili pemerintah Indonesia tanda tangan dengan pemerintah Australia. We understand the concept of representation if we think of an ambassador sent to another country to sign on the country's behalf. Maka ketika dia tanda tangan, maka seluruh bangsa Indonesia terikat di dalam tanda tangan itu. And the moment that he signs an agreement, the entirety of the nation, all its citizens are bound by that agreement. Tetapi tentu artinya adalah hanya semua orang yang ada di dalam negara yang diwakili oleh
oleh ambasador ini. But of course, only those citizens who are part of the nation represented by the ambassador. Kalau dia negara yang lain, dia tidak terikat di dalam perjanjian ini. If it's a foreign citizen not of that country, they are not bound by the terms of that agreement. Saudara sekalian, keadilan Allah ditegakkan di dalam Kristus dan dia menanggung murka Allah, menanggung keadilan Allah bagi semua orang yang beriman di dalam dia. The cross truly is an exhibition of God's justice because he died for the sin of all those who are united with him. Ada keadilan yang kedua yang akan dialami oleh manusia. There is a second justice which we will experience. Mereka yang tidak ada di dalam Kristus. For those who are not in Christ. Mereka akan mengalami justice, keadilan Allah di dalam diri mereka sendiri. They will experience God's justice themselves. Mereka akan berteriak seperti Kristus berteriak di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me?" And they will cry out like Christ cried out on the cross, my God, why have you forsaken me?" Tetapi mereka akan berteriak untuk selama-lamanya. And they will cry out forever and ever. Mereka menerima keadilan Allah di situ karena mereka di luar Yesus Kristus. That is where they will receive God's justice because they are outside of Christ. Tapi bagi kita yang percaya di dalam Kristus, maka betul-betul keadilan Allah terhadap dan murka Allah terhadap manusia berdosa itu ditegakkan, ditimpakan kepada Kristus yang menerima menanggung keadilan Allah itu. But for those of us who believe in Christ, the price has been paid in full by Christ who died on the cross for us. Dengan demikian di atas kayu salib itu mendemonstrasikan keadilan Allah karena orang berdosa sudah dihukum di dalam kematian Kristus. And because of that, the cross is truly a demonstration of God's justice, his condemnation and punishment on sinners who are in Christ. Karena orang-orang berdosa itu telah dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Because our sinners have been united to Christ through faith. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, boleh mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. So that all of us who believe in Christ may say, my life is no longer mine, but Christ who lives in me. Karena manusia berdosaku, manusia melawan Tuhan, manusia yang patut menerima hukuman dan murka Tuhan, itu sudah dipakukan bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Because my sinful, rebellious, natural self has been nailed on the cross with Christ Jesus. Sehingga aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. So that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah, di dalam Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagi aku. And the life I now live by the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Tapi bukan semua orang bisa mengatakan demikian. But not all people can say this. Bukan semua dosa manusia ditanggung di atas kayu salib oleh Kristus. Christ did not bear the sin of all men. Hanya mereka yang percaya dan beriman di dalam Kristus. Only those who place their trust in him. Pertanyaannya pada saudara pada sore hari ini adalah, here is the question for all of us here today. Apakah engkau termasuk orang-orang yang beriman di dalam Kristus? Are you among those who have put your faith in Christ Jesus? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Do you truly believe in him and trust in him as your Savior? Kalau kita, saudara, adalah orang-orang yang percaya, maka kita dengan sukacita, dengan hati yang penuh syukur, mengatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. And if you say yes to that, then you can say amen to the fact that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Karena keadilan itu sudah ditegakkan. Because that justice has been fulfilled. Karena Kristus sudah menerima murka Allah, menanggung segala hukuman daripada dosa. Because Jesus has borne the wrath of God and the weight of that punishment. Tapi kalau saudara belum termasuk orang-orang yang beriman, but if you are not yet among those who believe, tidak termasuk orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus, if you are not yet among those united with Christ, maka hari ini adalah ada kabar baik bagi saudara sekalian. Today there is good news for you. Jangan sia-siakan
kabar baik yang sudah dengar hari ini. Do not waste the good news you've heard today. Datanglah kepada Dia dan percayalah kepada Dia. Come to Jesus, put your faith in him. Berimanlah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Place your faith fully upon him. Hanya karena kita ada di dalam Kristus, bersembunyi di dalam Kristus, maka murka Allah itu tidak langsung kita terima di dalam diri kita sendiri. So that we may hide in him and we may not experience the wrath of God. Dan karena Kristus telah menanggung dosa itu bagi saudara dan saya. Because Christ has already borne all of it for you and me. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Beloved of the Lord, biarlah Jumat Agung tahun ini sekali lagi Tuhan menggerakkan hati kita. this Good Friday may the Lord move our hearts Dengan kasih-Nya yang begitu besar, with his immense love for all of us. dan mendorong kita juga boleh mengasihi orang-orang lain dan juga membuat kita semakin membenci daripada dosa. May it drive us to love others and to hate sin. Melihat kengerian dosa yang dialami oleh Kristus yang tidak berdosa itu. Look on the terrifying nature of sin on Christ on the cross. Raja damai, sumber damai sejahtera mengalami kegentaran dan ketakutan. The Prince of Peace, the source of all peace, experiencing chaos in his heart. Bergumul sampai keringatnya bercucuran seperti darah. Struggling until his sweat was drops of blood. Dia ditampar, diludahi dan dicambuk. He was struck, spat on, and flogged. Dicambuk dengan cambuk Romawi yang sangat mengerikan. Flogged by a frightening Roman whip. Dan akhirnya dipaku di atas kayu salib di dalam kematian yang sangat kejam. And then crucified in the worst death possible. Waktu kita melihat itu, kita mengetahui betapa mengerikannya dosa. And when we look on that, then we can see how terrifying and grave sin is. Kristus sebenarnya bisa mati dengan langsung ditusuk atau kena panah atau langsung mati. He could have as easily died from a stab to the heart or a poison pill. Tapi dia mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan, dan kengerian yang dialami. Supaya kita boleh sadar betapa Tuhan membenci dosa, betapa mengerikannya dosa itu. But he had to endure so much torture and pain so that we may understand the gravity of sin. Tetapi kekejaman fisik yang Kristus alami bahkan bukanlah yang paling mengerikan. And yet that physical cruelty is nowhere near the worst that Christ experienced. Cawan murka Allah yang harus diminumnya sampai tetes yang terakhir, itu yang membuat Kristus sesungguhnya gemetar. What truly made Christ tremble was the fact that he had to drain the cup of wrath to the dregs. Ada seorang yang menggambarkan di atas kayu salib ketika Kristus berseru, my God, why hast thou forsaken me?" One person painted a picture of Christ when he was saying, my God, why have you forsaken me?" Seperti dua kertas yang ditempel menjadi satu. As if two pieces of paper have been glued together. Dan ditempel sehingga lemnya itu menjadi kering. Until the glue was entirely dry. Dan kemudian setelah kering, kita coba memisahkan kembali kertas itu. And if you try at that point to separate the two pieces of paper, maka pasti akan merobek dua-dua kertas itu. then both would be torn asunder. Itulah anak Allah yang tunggal yang berseru di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me?" That is a picture of what it meant when Christ cried out, my God, why hast thou forsaken me?" Dan bukan hanya anak Allah yang tunggal menderita di atas kayu salib, And not only God the Son suffered on the cross, tetapi juga Bapa memalingkan mukanya, langit yang gelap gulita, but even God the Father turned his face away and the sky grew dark. karena anaknya yang tunggal yang terkasih itu harus menanggung dosa manusia. Because his one beloved Son had to bear the sin of mankind. Semuanya dilakukan demi kasihnya, karena kasihnya kepada saudara dan saya. And all of this for love. All of this for love for you and for me. Untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya, beriman di dalam Kristus. To save all who trust in him and who put their faith in Christ Jesus. Maukah engkau hari ini sungguh-sungguh percaya kepadanya? Today, will you truly believe in him? Khususnya saya berbicara pada saudara-saudara yang
belum pernah sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. And I'm speaking specifically to those of you who have not experienced the love of God. Yang belum pernah sungguh-sungguh beriman dan percaya dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. And you have not yet truly believed and put your life in His hands. Maukah saudara juga meninggalkan dosa dan sungguh-sungguh mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita? Will you leave behind your sin and love Him who first loved you? Kalau kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau. If you say, yes, Lord, I will. Berarti hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Then our lives are not our own, but Christ who lives in us. Hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. A life by faith in the Son of God who has loved us and given Himself for us. Mari kita tundukkan kepala kita. Let us bow our heads and pray. Sementara tundukkan kepala, saya ajak saudara merenungkan dirimu di hadapan Tuhan. As you keep your heads bowed, I invite you to contemplate about yourself before the Lord. Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang melihat pikiran dan jiwamu yang paling dalam. The Lord can see your innermost heart, your innermost thoughts, and your innermost feelings as well. Kau telah mendengar firman dan telah mendengar juga panggilan untuk percaya kepadanya. You have heard the word of the Lord and you have heard the call. Kalau engkau adalah orang-orang yang sudah percaya, biarlah kau nyatakan syukur kepada Tuhan, bersyukur tidak habis-habis karena kebaikan dan anugerah yang begitu besar. If you are a believer, may you express your deepest, unending gratitude and praise for God who has saved you. Tapi kalau engkau belum pernah sungguh-sungguh percaya, biarlah engkau boleh berseru kepada Tuhan di dalam waktu ini. And if you have not yet trusted in Him, may you cry to the Lord in these moments. Dan berkata, Tuhan berbelas kasihanlah kepadaku, orang berdosa. You can say to Him, Lord, have mercy upon me, a sinner. Dan aku mau percaya kepada Kristus. I want to believe in Jesus. Aku mau beriman kepadanya. I want to put my trust in Him. Dan aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tanganmu. I want to give my life into your hands. Saya beri waktu sejenak kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. I'd like to give you a moment to pray before the Lord. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Our Father in heaven, we give thanks to you for today. Bersyukur untuk kebaktian Jumat Agung yang membawa kami kepada isi hati Tuhan. Grateful for the Good Friday service which has brought us near to the heart of God. Bersyukur untuk karya Kristus yang begitu agung di atas kayu salib bagi kami. We are so grateful for the work of Christ on the cross for us. Tuhan yang mendengar dan melihat hati daripada semua orang yang hadir pada hari ini. You alone can hear and can look into the hearts of everyone present here. Tuhan, dengarlah doa kami. Lord, hear our prayer. Tuhan, pimpinlah hidup kami. Lord, lead our lives. Dan ketika kami sebentar akan menerima perjamuan kudus, In a moment we will partake of the Holy Communion. kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. We will partake of your flesh and blood which have been poured out for us. Biarlah kami ingat bahwa akan kasih-Mu yang begitu besar. May we be reminded always of your incredibly immense love for us. Dan biarlah kami juga boleh berkata kepadamu Let us also say to you bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. that our lives are not our own, but Christ who lives in us. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, makin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Help us to live according to your will, to grow daily in love of you, Dan juga mengasihi
orang-orang sekeliling kami seperti kami mengasihi diri sendiri. To love those around us as much as we love our own selves. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. May you bless and guide each and every one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen.